C. Podcast Ruang Jumat bersama Lamongan Art Society. Ku bertemu di rumah barumu, tak ada kamu, hanya kamu dan namamu. Mana ocehanmu, khasmu. Kala ini terlalu jauh, rindu aku tak mampu. Apa aku bagian nah oke. Sobat Lamongan Art Society. Nah, ruang ngobrol santai seputar seni, kreativitas dan talenta inspiratif Lamongan. Yo. Nah, kali ini kita sesama apa ya namanya ya? Sesama pelaku Lamongan Art Society. Yups. Aku udah nyusun pertanyaan. Biar kalian itu enggak melulu di bagian produksi di belakang ya. Oke, FD. FD Ya. masuk. Nah, luar biasa sekali ini ya tempat kita kali ini ya. Sejati Kopi. Keluar jagung. Jagung. Angkat Mas, Jangan lupa yang mau ngopi, nongkrong, ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Sejati Kopi. Ya. Tempatnya nyaman. Oke. Nyaman tak ya, Dek? Ya, nasi goreng, ya kan pentol, jagung. Oke. Sebagai pembuka, teman-teman ini kan bagian di balik layar Lamongan Art Society. Tetapi kali ini aku cukup mau ngobrol sama berdua ini. Yang satu pegang gitar doang. Bagian makan jagung. Oke. Nah, selaku di balik layar Lamongan Art Society, tetapi kita frame-nya sekarang sebagai coach nih, coach Hutahi, guys. Coach seni, pelatih seni di sekolah. Tentunya banyak pengalaman teman-teman berdua ini di bidang pelatihan seni, teater dan musik, khususnya di lembaga sekolah, lembaga pendidikan. Oke, bisa perkenalkan diri dulu nih. Mungkin yang nonton juga belum tahu. Ini siapa nih yang ganteng nih? Ya pastilah. Ya dong, ganteng semua, nggak ada ceweknya soalnya. Ya, perkenalkan nama saya Aan, ya kan. Kalau di las namanya Aan juga. Juga. Ya, Kalau jadi di sekolah? Di sekolah juga namanya Pak Aan. Tinggal tambahin Pak aja ya. Namanya gitu. Tapi asalnya gak Pak ngono aja nih, saya 6 soalnya. Oke, Ya, saya gitu Nom. Mas. Terus Kelahiran tahun berapa kok sih? oh iya sih Mas, tahun kelahiran itu 95 aku. 95 ya. Oh. Masih Ya, tua. masih umur 14 lah. Kita sepantaran sih sebenarnya. Ya. Jadi nggak usah tanggung, santai aja. Iya, kita kan Gen Z. Nah, Mas yang satunya nih, yang merah meriah, oi. Ya, diperkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Huda, biasa dipanggilnya Huda Arwah. Udah Arwah. Oke. Gandengannya Arwah. Arwah ini apa? Nama band Arwah. atau nama? Sebenarnya dulu Arwah ini adalah nama desa. Oh, nama desa. Ya, Arwah artinya arek wajik. Oh, Arek Waje. sekali. Oh, no tuh. Ya. Gitu bunyinya. Nah, karena ini ceritanya sebagai pelatih ya. Saat ini masih aktif ngelatih nggak? Aktif. Alhamdulillah masih aktif di SMK NU Lamongan. SMKNU Lamongan, SMKNU. Jadi teman-teman yang bingung siapa sih pelatihnya kan? NU. Ini nih. Pelatihnya Huda Arwah. Kalau Mas Aan, Pak Aan tadi aktif Aku ya di mana? aktifnya tetap ngelatih, ya kan. Aktifnya juga gak aktif banget sih, Bos. Oh, aktif banget. Oke. Ya, aktif di sekolahan juga di Di sekolahan. SMKNU, SMKNU Lamongan.
juga sama Mas Huda sama Oh sama. 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 Oh. Jadi kita di situ ada namanya song art, jadi seni. Song art. Ya. Jadi di dalamnya itu Song ada teater dan ada musik seperti itu. Oke, Songo Art. Ya, song Namanya art. Songo Art. Song art. Oke. Gini, apa sih manfaat? Aku pengen tahu nih dari kaca pelatih nih. Manfaat yang didapat siswa ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tentunya teater. Manfaatnya apa? Sebenarnya sih manfaatnya itu banyak Mas untuk dalam segi mereka ikut join teater. Jadi yang Oke. pertama anak-anak juga bisa satu berorganisasi juga. Berorganisasi. Ya, terus dapat relasi juga untuk mencari kuliah atau kerja. Nanti juga kan di situ kan mereka bisa berelasi lah ininya. Berelasi ya. Relasi ya. Terus di situ juga ada materi-materi banyak tentang teater. Kalau materi teater kan ada olah tubuh atau olah vokal dan lain-lain kan seperti itu yang Oke. didapat. Berarti ikut ekstra itu bukan hanya untuk dapat nilai ya. Iya. Dapat nilai rapot doang ya kan. Iya. Kadang-kadang kan jadi kenapa kamu ikut ekstrakurikuler? Biar dapat nilai yang banyak gitu. Iya. Enggak ya? Enggak. Berarti enggak harus. banyak yang didapat. Iya. Oke. Kalau dari teater, sekarang kalau dari musik, selain nih dapat kemampuan bermusik, nilai apa lagi yang didapat oleh siswa? Kalau menurut saya, Yang dipelajari siswa nih, selain kemampuan bermusik. selain kemampuan bermusik, kalau dipelajari siswa itu lebih ke healing perasaan, Mas. Healing perasaan. Bagi saya. Oke. Karena- healing perasaan. Karena menurut saya musik itu adalah kehidupan. Musik adalah kehidupan. Menurutku. Soalnya apapun yang didengar di alam ini semuanya berhubungan dengan musik. Oke, apapun yang didengar di alam ini Semuanya, berhubungan dengan musik. Berarti siswa-siswa kita itu selain dapat bermusik ya, dapat apa tadi? Healing perasaan. Healing perasaan. Jadi bisa berselancar di dunia musik, teman-teman. Soalnya gini, kalau healing perasaan itu ketika kita maksudnya para murid atau siswa ini jenuh dengan pelajaran, kita itu healingnya di musik. Kita dengerin musik itu. Oh, menambah. itu maksudnya. Jadi selain dengan keruwetan-keruwetan pelajaran yang Pelajaran, bikin kita meremelek ya. Healingnya bisa disembuhkan dengan musik sendiri. Betul sekali. Yang pasti juga jangan jadikan musik ini juga sebagai keruwetan yang baru gitu. Kadang-kadang Betul. aku mau belajar musik kok tambah ruwet gitu. Kadang-kadang gitu loh. Tapi ya semoga siswa-siswa yang aktif di ekskul sekolah masing-masing atau sekolahnya sama kan, Sama semuanya. itu mendapat insight atau nilai tambah berupa healing tadi. Betul sekali. Nah, kalau tanggapan teman-teman berdua nih, kan masih banyak tuh orang tua yang menganggap seni itu hanya sebagai hobi aja gitu. Nah, menurut kalian gimana sih pendapat tentang itu? Jadi untuk mengenai pendapat itu tadi ya, ya memang di di seni emang menurut orang tua emang itu hanya sekedar hobi ya kan, hobi Banterno saja, mas, ya kan. Banterno ini loh. Hanya sekedar Kerungu. hobi saja Wow. kan, seperti itu mas ya. Nah, Oke. tapi menurut saya sih sebenarnya ketika mereka ketika dia berjalan menuju ke situ ke seni kan, belum bisa juga mereka juga dapat pekerjaan kan, bisa Oke. juga dia mendapatkan inisiatif atau ide kreatif dari sebuah proses itu tadi. Jadi bisa juga mereka juga dapat kedewasaan juga dari situ dan Benar. mengenal tentang apalah di dunia luar itu seperti apa kan, seperti itu sebenarnya. Berarti gitu, Bapak Ibu, orang tua yang punya Ya. anak, seni itu bukan hanya sekedar hobi menurut Iya. para coach ini ya. Jadi dengan berkesenian teman-teman putra-putri siswa itu bisa belajar bagaimana disiplin, Ya, bagaimana seperti itu. berkomunikasi dengan orang lain, Ya, public bahkan speaking. tanpa kata-kata kita berkomunikasi gitu Iya, ya, seperti lewat itu. seni gitu. Ya. Oke. Nah,
tantangan terbesar saat melatih siswa di sekolah itu apa? Tantangannya. Tantangan melatih siswa di sekolah itu apa sih? Gitu? Jadi setiap tahun itu pasti karakter dari anak-anak itu pasti berbeda, Mas. Jadi tahun Karakter. dulu sampai sekarang itu pasti karakternya berbeda. Untuk saat ini emang karakter dari teman-teman, atau aku nek manggil teman-teman sih, bukan anak-anak. Bukan anak-anak. Iya, Oke, teman-teman. Teman-teman untuk sekarang ini apa ya, egoisme dan empatinya masih kurang untuk dunia kesenian. Jadi Oke. dia tidak punya tidak punya Idealisme kah? bukan idealisme, memiliki seorang seni itu tadi. Oke. Jadi kalau diarani hobi itu memang nggak hobi, dia hanya sekedar di situ cuma ikut-ikutan aja. Cuman Nah, ikut-ikutan. seperti itu. Berarti jiwanya lah, Iya, jiwanya jiwanya. belum Klop. masuk gitu Iya, kan. belum masuk ke situ ya. Aku ini Jadi- pelaku seni gitu kan. Jadi dia cuma Ah. dia masuk seni itu cuma hanya sekedar ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ya. Terus kepaksa. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya pun ketika dia berjalan di ekstranya, hasilnya pun setengah-setengah, bukan Oke. ya, seperti itu. Berarti tantangannya adalah siswa-siswa yang masuk ke ekskul di sekolah itu rata-rata ikut-ikutan. Ya, banyak seperti Ah, itu. Tetapi itu merupakan salah satu penghambat untuk berkembangnya apa namanya materi yang akan dipelajari gitu Ya. kan. Cuman modal pertama itu keterpaksaan mungkin bisa menjadi sesuatu yang pemicu semangat kita juga mungkin ya. Benar. Karena kalau tidak dipaksa Ya. nggak ada yang ikut Ya, ekskul. benar, kan? benar seperti itu. Heeh. Oke, kalau di seni musik nih, apa sih tantangan yang berat? Ya, sebenarnya Ngajar. hampir sama sih sebenarnya dengan Pak Aan tadi. Pak Aan. Iya betul, Pak Aan. Aduh. Pak Aan Hampir boleh sama sambil sih. dimakan, Pak Aan. Di karakter siswanya juga. Karakter siswa. Iya. Kalau menurutku kalau sekarang ini tantangannya adalah siswa itu cenderungnya kalau apa ya istilahnya ya agak ndablek lah. Gablek. Iya. Kadang-kadang harus dijapri satu-satu biar datang gitu kadang-kadang itu. Ya sama yang diomongkan Pak Anda tadi karakter siswanya sih. Karakter siswanya. Oke. Ya mungkin karena memang ikut-ikutan Iya. tadi ya kan. Jadinya Ya, keterpaksaan tadi. keterpaksaan sehingga kesadaran untuk aktif datang latihan itu berkurang. Mungkin itu ya. Iya. Oke, kalau tantangannya itu semoga teman-teman siswa yang diajari itu sudah bisa merasakan bahwa seni itu penting buat dirinya, gitu. Bukan hanya ikut-ikutan. Oke, lalu gini, ketika siswa itu sudah ikut, tentunya pengalaman Pak Aan dan Pak Huda selama ngajar di sekolah itu pasti menemukan titik jenuh. Nah, bagaimana menjaga mood para siswa untuk lebih semangat, terus semangat belajar atau berkesenian deh di sekolah gitu. Jadi untuk menjaga mood teman-teman sendiri itu banyak teori-teori sih Mas, praktek-praktek juga. Jadi biasanya sih kalau saya sendiri sih tak kasihkan praktek have fun, maksudnya permainan dulu, permainan tentang keaktoran itu bagaimana, terus permainan blocking itu bagaimana, biar mereka itu jadi seru. Jadi biar pemikirannya ketika dia habis sekolah terus ada ekstra itu biar dia have fun. Jadi Oke, jadi fine. tidak bosan gitu Mas. Jadi seperti itu. Menjaga semangat siswa-siswa tentunya dengan cara yang tadi Ya, terus ada memberikan game gitu ya kan. Lalu bagaimana menjaga moodnya pelatih sendiri untuk agar semangat terus ngelatih. jadi kalau saya sendiri Mas, untuk menjaga mood saya sendiri itu ada tahapannya sendiri sih kalau saya sendiri. Jadi ya terkadang mood dari pelatih itu terkadang jelek, itu saya itu mencari referensi. Jadi mencari referensi bagaimana saya itu harus tahu bagaimana karakter murid saya.
Oke. dan menjaga apa ya, menjaga pengkaryaan juga. Nah di situ juga pun ketika saya nggak mood ketika itu, saya mencari beberapa banyak problematika dari semua orang itu yang gare aku sing iso guyu Mas. Jadi sing gare aku iso guyu dan bisa membuat pengkaryaan lagi. Oke. Jadi mencari referensi yang ada di jalan-jalan sebenarnya. Nah, berarti membangun materi Iya, baru materi biar seperti terus itu. apa namanya berkelanjutan. Gitu. Berkelanjutan. Oke, sekarang dari sisi pelatih musik nih. Di sekolah tadi pertanyaan yang sama. Bagaimana menjaga semangat para siswa dan semangat untuk diri Pak Huda sendiri. Kalau sekarang sih lebih ke pendekatan personal ya Mas. Kita Personal. biasanya diajak ngopi. Wah, ini guru yang sangat enak nih. Tapi ngopinya bayar sendiri-sendiri loh ya. Nggak jadi enak. Nggak jadi enak. Mungkin nanti kalau ngopinya di Sejati biar aman ya. Di Sejati Ah, Coffee. Di Sejati Kopi. Nah, maksudnya biar aman dari pengawasan. Kita juga bisa Betul, mengawasi. betul sekali, ya. Oh, ini siswa nih ngopi di sini harus bla 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 bla. Daripada di tempat lain ya. Oke, nah mood sendiri. Kalau tadi kan siswa, mood Pak Huda sendiri. Lebih ke bengong dan ngelamun sih Mas kalau saya. Semakin banyak bengong, semakin semangat. Semakin semangat. Soalnya kenapa? Ketika saya bengong dan ngelamun, biasanya saya sambil pegang gitar. Lah, kalau saya pegang gitar, pasti ada sebuah karya gitu-gitu. Oke. Menjaga moodnya dengan karya. Berarti sedikit-sedikit semi introvert lah ya. Betul sekali kalau saya introvert. Bukan Introvert, saya ya? misi sebenarnya. Saya introvert. Saya introvert. Kayak pengakuan verifikasi ya. Verifikasi. Saya. Oke, bagaimana pesan-pesan bapak-bapak para pelatih ini kepada siswa-siswi yang kalian ajari nih di sekolah? Kira-kira apa, Pak Huda? Tetap semangat. Semangat. Simpel sekali ya Oke. pesannya. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap belajar. Tetap belajar. Rajin. Rajin, tuwek banget. Ayo, Pan, jangan-jangan copy paste nih. Jadi untuk pesan-pesan untuk teman-teman ya adik-adik. Jadi pesannya cuma satu, kreatif dan berempati, itu aja. Oke. Itu aja. Kreatif dan Empati. berempati. Nah, kita tutup dengan satu kata nih bukan untuk siswa-siswi nih, untuk sekolah. Satu kata untuk sekolah-sekolah di Lamongan. Satu kata-kata untuk sekolah. Astaga. Satu kalimat deh kalau susah. Enggak, Kalau satu kata aja. Kalau Oh, satu kalimat kata. pakai masih kinggo. Ulah pertama. Aku ngerti maksudnya sama nih, Ging. Satu kata buat sekolahan ya kan. Satu kata. Ya, Mas. Satu kata buat sekolahan itu tolonglah. Tolonglah. Oke. Iku ada penekanannya, Mas. Tolonglah. Tolonglah. Iya. Oke, Pak Huda. Bisa. 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 Tolonglah. Bisa.